Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Rinto Wang. Di video kali ini aku ingin menceritakan sesuatu hal yang terus terang ini sedikit ngeri buatku, yang aku alamin. Kejadian ini aku alamin berturut-turut selama beberapa tahun gitu, karena setiap tahun aku punya acara di salah satu hutan di Yogyakarta, dan hutan itu adalah hutan Wanagama, hutan yang dikelola oleh Universitas Gadjah Mada. Kejadian pertama terjadi di tahun 2010. Waktu itu aku ikut sebuah organisasi kampus, kemudian kita ada malam keakraban di sana untuk pengurus-pengurus baru. Ketika itu ada dua kejadian yang benar-benar itu membekas banget di pikiranku, masih keinget banget. Di Wanagama, Wanagama 2 kalau nggak salah namanya, itu ada yang namanya ada pendopo ya. Ada pendopo, kemudian di depan pendopo itu ada satu halaman yang dimester, kemudian di bawahnya itu ada anak tangga gitu. Kejadian pertama itu kita lagi nyiapin kayu bakar, kita mau nyiapin kayu bakar untuk api unggun. Tiba-tiba ada yang lempar batu, kerikil, cetak, dari atas pohon. Oke, itu nggak masuk akal banget ya. Jadi dari atas pohon kita dilempar batu, kerikil gitu. Itu kejadian pertama, nggak terlalu serem. Kejadian kedua, ini sumpah ya, ini bener-bener bikin bulu kuduku tuh merinding banget. Sampai sekarang tuh gitu ya coy. Kejadiannya ketika kita selesai api unggun, cewek-cewek nih udah pada pakai sleeping bag tidur. Dingin banget cuy di sana tuh, sumpah dingin. Ketika mereka sudah tidur, nah yang cowok-cowok kan biasa mengakrabkan diri gitu ya, ngobrol-ngobrol di situ. Tiba-tiba di tangga itu cuy, aku lihat sesuatu penampakan cuy. Sumpah itu ngeri. Sumpah itu ngeri banget cuy. Aku sampai bilang astagfirullah, kaget gitu ya. Dan temanku tuh ada apa bang? Ada apa bang? Sampai tanya gitu. Dan aku oh nggak apa-apa gitu. Ketika itu penampakan. Waktu itu penampakan pocong. Itu sumpah ngeri banget tuh cuy. Jadi itu ya, itu tuh masih pakai kain, mukanya ketutup gitu ya. Kainnya tuh kotor semua, kotor gitu cuy, kayak baru bangun gitu, tampak gitu ya. Itu ngeri banget waktu itu. Itu kejadian yang nomor 2. Kejadian yang ketiga, nah ini adalah kejadian dimana setiap tahun aku selalu ngalamin kejadian ini. Di tahun 2010, setelah kejadian itu 2010, aku masih datang ke sana kan, junior ke waktu itu. Jadi itu kan hutan ya, hutan. Aku tugas untuk jemput para junior untuk pindah dari penurunan bis masuk ke hutan. Nah, semuanya udah di depan. Cuma tinggal aku sendirian nih, karena aku tahu jalannya, jadi aku jalan sendirian di situ. Waktu aku jalan sendirian di hutan itu, ada satu kejadian yang mulai dari situ aku alamin setiap kali aku datang ke sana. Jadi waktu aku jalan sendirian di sana, ada suara kelenengan, suara karawitan, ding dong ding 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 gitu. Ya pokoknya alunan-alunan Jawa gitu sih, musik-musik Jawa. Waktu itu aku mikirnya malah, wah keren ya, orang sini nih masih nguri-nguri, masih melestarikan kebudayaan Jawa dengan main kelenengan, main musik Jawa. Setelah asar tuh masih aku denger lagi, terus aku ngobrol sama temanku nih. Wih, keren ya di sini ya. Iya bang. Nah, dia bilang gitu doang kan. Ini musiknya apa bagus? Musik. Iya musik ini. Kelenengan. Kelenengan tuh apa bang? Dia waktu itu kebetulan bukan orang Jawa. Itu nah musik Jawa. Gitu. Dia nggak ngerespon karena dia nggak denger kalau ada suara musik itu. Itu berlanjut sampai hari kedua dan sampai akhirnya hari ketiga kita pulang. Itu masih ada musik-musik itu, aku masih dengar. Tapi kadang-kadang soalnya keras banget. Di tahun 2011 aku nggak datang ke sana karena aku kerja di Jawa Timur, ikut LSM gitu. 2012
Aku datang lagi tuh ke situ. Wah itu cuy, waktu ke situ rame banget, aku kaget ya, teman juniorku tuh kira-kira ada 125 orang yang datang waktu itu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu tuh aku dengerin musik itu, selalu dengerin musik itu. Cuma ada waktunya, tergantung gitu. Ketika hari pertama itu akhirnya aku ketemu dengan salah satu juniorku namanya Inu gitu. Karena dia orang Jawa, dia pasti tahu kelenengan kan. Aku ajak ngobrol sama dia. Wih, Nu, bagus ya suaranya sini. Oh, iya bang, itu musik kelenengan. Musik kelenengan iku lho Nu, ya karawitan itu nih yang ding dong ding dong ding dong gitu. Enggak ada bang. Wih, dan gila loh, itu loh suaranya gede banget, kenceng banget. Gak ada suara musik. Dari situ cuy langsung, hah, gak ada suara musik. Jadi cuy, dari semua orang di situ aku tuh denger banget ada suara kelenengan. Dan ternyata setelah ngobrol-ngobrol sama para senior-senior itu dan juniorku itu, ternyata mereka sama sekali nggak dengerin ada suara kelenengan di Wanagama. Dari situ aku mulai sadar, kalau misalkan ada suara kelenengan gitu ya, masyarakat kalau ngidupin kelenengan itu mereka pakai sound systemnya apa? Paling mentok tuh toa. Ya, kalau misalkan mereka pakai sound yang gede-gede yang kayak konser gitu, terlalu berlebihan, terlalu mahal. Apalagi untuk di daerah seperti itu. Jadi aku mulai sadar, musik alunan, musik kelenengan itu tuh bener-bener jelas, nyaring, kayak enggak pakai sound system, enggak pakai amplifier, enggak pakai gitu-gitu, enggak pakai toa, enggak. Itu bener-bener kenceng, keras, enggak ada keras-keras gitu. Semua dari situ aku bener-bener langsung, what the hell man, itu ternyata cuma aku doang yang dengerin. Tapi terus terang sebenarnya kalau kelenengan itu aku tidak terlalu ngeri sih ya, cuma ya kaget aja. Tapi kejadian yang nomor 2 itu aku bener sumpah itu ngeri banget ya. Kita lihat penampakan gitu, kainnya tuh masih kotor, masih banyak tanah itu nih, kayak baru keluar gitu cuy. Itu ngeri banget, sumpah ngeri banget. Aku nggak tahu bagi teman-teman yang nonton video ini yang pernah ke Wanagama, terutama Wanagama 2, silahkan cerita pengalaman-pengalaman kalian. Kalau siapa tahu punya pengalaman-pengalaman yang mistis, yang ganjil dikit gitu ya, silahkan cerita di komentar. Ini sumpah ya, tempatnya itu bener-bener enak banget, asik. Terus terang itu Wanagama itu adalah salah satu view tempat yang paling berkesan buat organisasiku, karena bahkan kami masih punya cita-cita, walaupun sekarang udah pada nikah, udah pada punya anak, kami masih punya cita-cita bisa makrab bareng lagi, ketemu, kumpul-kumpul, ngobrol, main poker, bakar jagung, bakar ayam gitu di Wanagama. Walaupun aku punya pengalaman itu, aku masih pingin kesana bareng teman-temanku lagi. Oke, teman-teman, itu sedikit ceritaku. Aku ingin berbagi aja sih. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Saya Rento Wang. Bye-bye.